kepada pemirsa, kembali lagi di liputan acara hari ini bersama saya Kelaya Syudia dan saya Bagus Prakoso. Hari ini akan melaporkan hasil berita rapat kerjasama Komisi 12 DPR RI pada Jakarta 13 November 2024. Di sini kami akan membacakan berita tentang Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memerlukan uang sebesar 8,3 triliun rupiah untuk program sebesar 100 juta per desa. Pada Jakarta, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengajukan program 100 juta untuk satu desa guna melakukan sosialisasi soal hak asasi manusia sehingga institusinya memerlukan anggaran sekitar 8,3 triliun dengan perkiraan jumlah desa mencapai 83.000 lebih. Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu pedesaan, kami siapkan satu kelompok saja kita kasih 100 juta rupiah. Maka anggaran yang dibutuhkan sebesar 8,3 triliun. Ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi 12 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis siang sampai malam. Tanggung-jawaban institut sebagai pimpinan telah kami tunjukkan dengan berjuta-juta serangan. Tidak pernah ditemukan dari sisi aspek-aspek moral dan mental. Karena semua kami terkontrol di dalam perjuangan kami. Jadi tidak akan pernah ditemukan kekurangan-kekurangan yang sifatnya mental dan moral. Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini ya menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, di mana mengangkat hak asasi manusia yang diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini, Pak. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan, mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela hak asasi manusia, hal yang biasa-biasa saja. Yang menjadi luar biasa. Dan kami dibantu untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara ini. Ketika Pak Pimpinan Komisi 13, Pak Willy Aditya, merespon secara cepat. Pak Andreas Parera, pimpinan merespon secara cepat. Dan menjadi buah bibir di masyarakat, Pak, dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera. Dan itu membesarkan kami, Pak, di mana ada sambutan positif yang luar biasa oleh civil society. Satu civil society pun tidak memberi kritikan. Mohon izin, satu orang civil society pembela HAM tidak memberi kritikan. Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada di seantero negeri ini. Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik, jumlah desa atau kelurahan menurut provinsi pada tahun 2023 mencapai 83.971 desa atau kelurahan. Data tersebut terakhir diperbarui pada Februari 2024. Pigai mengatakan sudah memiliki tim lapangan sebanyak 1.007 tim yang siap bekerja untuk mengawal implementasi program-program hak asasi manusia agar langsung menyentuh masyarakat. Nanti di dalam perjalanan kami akan mengatur pasukan-pasukan kami dan nanti akan lebih mudah karena kami membentuk kantor wilayah, katanya. Pada kesempatan itu, ia juga mengajukan penambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia. Penambahan tersebut merupakan imbas dari perubahan struktur dan organisasi kementerian. Jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia bertambah 2.166 orang, yakni dari 378 orang menjadi 544 orang sehingga membutuhkan sekitar 1 triliun untuk gaji dan tunjangan. Pigai menambahkan program
100 juta per desa dan penambahan gaji pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia sudah membutuhkan lebih dari 9 triliun rupiah. Belum lagi untuk program-program yang lebih 100 atau 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan DPR berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1000 program, ujar Pigai. Oleh karena itu, menurut dia, usulan penambahan anggaran hingga 20 triliun untuk Kementerian Hak Asasi Manusia adalah hal yang realistis. Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan hak asasi manusia Indonesia, baik secara fisik maupun non-fisik. Mantan anggota Komnas Hak Asasi Manusia itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari 20 triliun. Menurut Pigai, pembangunan hak asasi manusia itu mencakup banyak hal yang terdiri atas fisik dan non-fisik, seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, pemenuhan hak asasi masyarakat. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil. Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas 20 triliun dan bisa bangun. Jangan anggap saya remeh. Saya ini orang bekerja lapangan di hak asasi manusia. Saya bisa kalau negara punya anggaran, kata Natalius Pigai usai acara penyambutan di kantor Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Jakarta Senin. Sekian berita yang kami bacakan pada siang kali ini. Semoga di pertemuan saja kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.